sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Saya ingin menyampaikan perkembangan terakhir penanganan M. Williawan bin Febri Irawan pada tanggal 15 Juli 2020. Pada tanggal 2020 pada Kejaksaan Negeri Oku Timur untuk dilakukan formil maupun material. Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ternyata fakta timbangan jaksa penuntut umum tadi memenuhi syarat lakukan penerapan restoratif justice dengan tidak melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Karena syarat-syarat sudah terpenuhi dan secara berjenjang juga sudah dilaporkan. Kan 1, 2. Ini untuk pertama kalinya di Sumsel nih kita menerapkan justice restoratif nih Pak. Atas alasan apa Pak untuk kasus ini kita menerapkan itu? Tadi seperti yang saya sampaikan, kita menerapkan restoratif justice dengan pertimbangan lebih mengedepankan pemulihan keadaan daripada kita menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Jadi kita melihat bahwa dengan kita menaikkan ini ke pengadilan, ternyata sisi positifnya terhadap pemulihan keadaan ini lebih kecil ketimbang kita menggunakan penerapan restoratif justice. Kalau kita menggunakan penerapan restoratif justice, tidak perlu dipidana, tapi keadaan ini bisa kita pulihkan, kerugian korban bisa kita kembalikan, dan terhadap pelaku pun kita bisa memberikan kesempatan dia untuk berbaur kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatan. Dan yang paling penting, poinnya yang pertama adalah ada perdamaian antara korban dengan pelaku, dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku itu tidak lebih dari 2.500.000, yang tadi seperti yang saya sampaikan hanya 700.000, dan itu semua sudah diganti rugi oleh tersangka. Pak, apakah seluruh kasus pidana bisa dilakukan restoratif ini Pak? Tidak. Hanya ada pengecualian yang tidak bisa kita terapkan restoratif justice ini. Terhadap tindak pidana keamanan negara, terhadap tindak pidana yang menyangkut martabat presiden, wakil presiden, kemudian terhadap tindak pidana korupsi, terhadap tindak pidana lingkungan hidup, terhadap tindak pidana yang ancamannya 15 tahun atau lebih, tidak bisa. Jadi ada batasan-batasan yang bisa kita terapkan restoratif justice, ada yang tidak. Jadi setelah ini tersangka tidak dilanjutkan ke pengadilan kasusnya? Tidak. Ya, dengan kita sudah mengeluarkan surat ketetapan, surat keputusan, kita sudah laksanakan, maka tersangka kita kembalikan kepada masyarakat, di mana di sini inilah maknanya bahwa restoratif justice adalah memulihkan keadaan seperti semula. Terdakwa menjadi bagian dari masyarakat, korban sudah hilang kerugiannya, dan korban pun sudah memaafkan, kembali seperti normal lagi, tanpa perlu menerapkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Ketika setelah ini tersangka kembali melakukan tindak pidana, kalau tersangka melakukan kembali tindak pidana, maka dia akan diproses dan dia masuk dalam pengecualian untuk diterapkan restoratif justice, karena dia sudah terhitung menjadi pelaku yang mengulangi perbuatannya atau residivis.